92,5 Maestro FM, How Sweet the Sound. Berjumpa lagi di Maestro Youth Channel. Jangan batasi belajar kita. Belajar dari anak muda, mengapa tidak? Halo Sobat Maestro, kembali hadir nih Kak Jo untuk menjumpai seluruh Sobat Maestro. Dan juga siap kembali menghadirkan satu narasumber yang mau cerita banyak tentang kehidupannya. Senang banget dan semangat banget Kak Juli hari ini. Karena satu narasumber yang ada di depan Kak Juli ini adalah teman semasa perjuangan di perkuliahan ya. Dan anaknya begitu menginspirasi Kak Jul juga. Banyak cerita yang kayaknya akan diceritakan tempat ini akan menjadi kesaksian yang luar biasa. Siapakah dia? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut bersama-sama. Ada Steven Zevanya. Halo. Halo Kak Epen. Halo. Aku manggil Epen aja gak apa-apa ya. Iya. Karena sudah terbiasa pemanggilannya adalah Epen ya. Buat yang belum tahu sosok yang satu ini kenapa begitu luar biasa buat Kak Jul. Yang satu, pertama yang mau aku jelaskan dulu ya. Selalu membawa keceriaan buat kepala aku ya. Jadi kalau datang dia kayaknya suasana ngobrolan tuh jadi asik. Itu yang aku ingat. Kedua, tipe anak muda yang pejuang. Aku ingat itu. Gak tau Kak Epel masih ingat atau enggak. Kita pernah makan di salah satu tempat gitu ya. Kita masa depannya bakal jadi apa ya. Kita pernah ngobrol gitu. Ingat gak? Yeah. Ingat ya? Yeah. Dan akhirnya masa depan tuh adalah saat ini. Kita sudah semakin menua ya. Dan kita sudah punya banyak cerita yang siapa tahu bisa menginspirasi anak-anak muda yang mendengarkan kita di hari ini. Betul. Dan yang ketiga juga, dia ini ketua himpunan loh. Kalau di perkuliahan loh, gak main-main loh salah satu ini. Dan kenapa Kak Jo undang hari ini? Karena beliau ini sekarang menempuh hidupannya bukan di Indonesia lagi. Sekarang di mana Kak Epen? Di Australia. Di Australia. Sudah mulai berpindah nih ya. Dan kapan pindahnya Kak Epen? Kayaknya 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Nah ini kan banyak juga nih ya fenomena-fenomena anak muda yang berpindah dari Indonesia ke Australia untuk bekerja. Kak Epan juga sama ya? Iya, salah satunya. Nah, salah satunya. Nah kita kan coba gali kehidupannya dan siapa tahu ini bisa menjadi satu informasi yang bermanfaat buat anak muda juga yang terpikirkan juga. Aku juga pengen nih yang seperti Kak Epan lakukan. Nanti kita akan gali lebih dalam lagi ya. Tapi sebelum gali lebih jauh lagi, pertanyaan pertama untuk seluruh narasumber Kasipan ya. Steven Zevanya, namanya bagus sekali. Ada makna tersendiri nggak dari dua nama tersebut? Sebetulnya nama Steven sendiri kalau lihat dari Google mungkin ya, saya juga kurang tahu gitu. Saya tadi juga belum riset. Mohon maaf nih sebelumnya. Kenapa judulnya kayak kalau lihat dari Google? Berarti kan kayak udah research. Ternyata nggak research. Ternyata nggak riset. Gak apa-apa ya. Karena Kak Jul sudah tahu memang narasumber satu ini kayaknya kurang research ya. Mohon maaf ya sekali lagi. Jadi Kak Jul sudah riset tersendiri ya. Oh, iya. Steven ternyata kalau dicari arti namanya di Google itu adalah terkenal loh. Oh, Wih. beneran? Bener nggak bohong. Boleh cari sendiri gue kalau percaya ya. Terkenal ya. Terkenal loh. Merasa nggak Kak Steven? Terkenal? Enggak lah. Enggak lah ya. Masih Raffi Ahmad sama Sule yang terkenal. Boleh ya. Meskipun kalau ngomongin terkenal nih ya, Kak Steven sempat menghebohkan ya teman-temannya di media sosial beberapa bulan terakhir karena dia masuk dalam channel YouTube geng motor artis terkenal di Indonesia yaitu The Prediksi. Ya, betul ya? Betul. Gimana ceritanya? Ceritain bagi kita semua dong. Sebetulnya itu orang dalam sih. Gimana yang menarik orang Jadi, dalam? orang itu pada ngiranya itu kita niat banget gitu untuk prepare dan juga welcome mereka kan. Karena kan mereka perjalanan dari Jakarta ke Melbourne. Kebetulan saya tinggal di dekat Melbourne. Jadi 1 jam dari sana, Hastings namanya. Cuman kebetulan teman saya ini namanya Kovendi. Jadi Kovendi ini tuh dia fans berat dari The Prediksi. Nah dia itu punya rekan kerja, suaminya itu bule. Nah si suami bulenya ini adalah yang nantinya akan ngelit motor. Jadi dia itu yang ngasih tahu ke kita kemana aja hari itu dan kegiatannya mau ngapain aja. Dan ya sebetulnya sih orang dalam banget ya dari dia gitu. Dan orang prediksinya pun dan krunya nggak tahu sama sekali kalau dia itu dikasih tahu sama si bule ini gitu. Jadi ya bisa dibilang kita niat banget sih itu dari kota Hastings. Saya malam tuh berangkat ke Warragul namanya. Dari Warragul sejam ke airport. Jadi jam 4:30 atau jam 5 pagi kita ke sana langsung. Untungnya ketemu. Oke. Gitu. Dan kita siapin banner gitu kan ke yang The Prediksi itu ya. Itu satu rezeki ya mungkin ya bisa dibilang karena
artisnya nggak satu, ada 9 mungkin. Betul. Jadi highlightnya tuh masuk ke Instastory 9 artis ternama Iya. Itu yang luar biasa. Itu rezeki sih. Gak cuma banner loh Sobat Maestro ya. Kalau cuma banner, banyak orang bisa ngecetak banner aja gitu ya. Betul. Tapi dibutuhkan kepercayaan diri untuk tahan malu. Dan waktu itu suaranya pun teriak-teriak gitu ya. Bannernya diangkat-angkat. Itu juga menarik perhatian para anggota prediksi ya. Dan akhirnya waktu itu sampai di record oleh banyak artisnya. Dan akhirnya masuk ke channel YouTube-nya dari prediksi. Lumayan 3 menit terkenal ya. 3 menit terkenal. Habis itu dilupain lagi sih. Itu berarti nama adalah doa ya. Terkenal itu 3 menit 3 menit terkenal gak apa-apa. Yang penting sesuai dengan arti namanya ya. Oke, tapi ini baru arti nama nih Sobat Maestro ya. Pastinya gak mau dong kita ngobrol-ngobrol sama Steven cuma terkenal karena prediksinya. Tapi kita mau belajar lebih dalam lagi dan kehidupannya. Sebelum masuk ke dunia Australia pun kayaknya aku mau bahas tentang dunia dari masa kecil boleh ya Steven ya? Boleh. Kita gali kehidupan dari seorang Kak Steven supaya lebih mengenal Kak Steven seperti apa. Segmen yang kedua masih bersama dengan Steven Zevanya. Yuk kita gali dulu kehidupan di masa mudanya, di masa kecilnya seperti apa. Aku mau mulai dengan bagaimana sosok Steven menilai dirinya sendiri. Apakah anak yang ceria, anak yang pendiam justru yang mengejutkan banyak orang atau seperti apa? Sejujurnya saya pendiam sih. Nah ini ya. Kalau Steven mengaku dia anaknya pendiam, aku jujur sedikit percaya Kak Steven ya. Karena yang dia tampilkan kalau banyak orang ngumpul, memang bukan Steven pendiam. Tapi kalau kita ngobrol berdua doang, Steven tuh beda orangnya. Benar gak sih? Iya sih, iya. Dan lebih dominan menjadi sosok yang pendiam atau seperti apa Steven? Mungkin karena udah dewasa jadi pendiam. Enggak juga sih. Enggak juga ya. Tapi aku pengen tahu dong, karena aku gak kenal Steven di masa SD, SMP, SMA gitu ya. Gimana sih kehidupan seorang Steven di masa-masa sekolah? Sebetulnya ya kalau dari keluarga waktu kecil dibilang cukup ya cukup lah gitu. Tapi ya semenjak mungkin SMP mau ke SMA mungkin ya. Nah di situ sedikit goyang tuh perekonomian keluarga gitu. Dan orang tua pun kayak ngasih tahu kamu kalau bisa ya ada selingan lah gitu, ada kegiatan apapun lah yang positif gitu. Kayak contoh ya kita tahu lah mungkin waktu kecil kan lebih cenderungnya kita kayak main terus, entah itu game atau kalau saya kan lebih sukanya main bola gitu, aktivitasnya di luar gitu. Nah orang tua tuh kayak nyaranin coba kamu kegiatan yang benar-benar menghasilkan apa. Nah waktu itu karena ekonomi lagi agak down, terus kayak mama tuh bilang, "Pen kamu malu nggak buat jualan di SMA?" Kayaknya kelas 1 kok, ke kelas 2 berarti, SMA kelas 2. Kamu berani nggak jualan, ini mama punya teman donat, kamu mau nggak jualan? Kayaknya tuh kayak oh ya udahlah buat tambah-tambah uang jajan kan, karena ya waktu SMA itu kan buat cari jati diri kita kan, ditambah kan pergaulan juga kadang teman ngajak main dan segala macem ya mungkin waktu itu gue sih memutuskan untuk ya udah coba jualan dulu lah ya, sampai waktu itu di titik almarhum kepala sekolah waktu itu Ibu Cusiang sampai negur saya karena saya bukannya sekolah malah jualan gitu, jualan donat, jualan namanya pang-pang snack sih waktu itu. Sampai teman-teman tuh lagi kegiatan sekolah, lagi ngajar, saya malah jualan gitu. Sempet ditegur gitu sama almarhum sama guru-guru juga gitu. Cuman mereka juga ngerti gitu kalau saya itu memang butuh gitu di saat itu gitu. Iya. Jadi ke sekolah itu bukannya bawa tas malah bawa snack gitu. Pakai motor gitu waktu SMA. Tapi itu salah satu itu nggak sih metode bagaimana seorang Steven Zevanya akhirnya punya kepercayaan diri, berani berjualan gitu. Betul. Ya itu salah satu ya mungkin ya ditanam ya, mungkin mau nggak mau gitu. Jadi kayak ke depan teman-teman ada yang mau beli nggak kayak gini, kan suka bercanda juga kan. Ya teman-teman juga kayak Pan masih ada nggak donatnya? Udah habis nih, padahal mau beli 10. Ya sering lah di kayak gituin. Yang awalnya kayak baper, sampai sekarang kayak ya masih temenan sama teman-temannya gitu. Ya mereka juga padahal bercanda gitu. Ya di titik itu sih sebenarnya ya bersyukur ya gitu. Walaupun di ngelihat orang lain tuh kayak enak gitu. Ke kantin langsung jajan, nggak perlu jualan dan segala macam gitu. Dan kondisi waktu itu anak muda dituntut dengan keadaan seperti itu yang awalnya dulu enggak Enggak sih, kekurangan ya. Puji Tuhannya waktu itu kayak butuh apa orang tua
bisa bantu gitu. Oke. Ya. Tapi ada juga cerita nih yang aku dapat fun fact-nya bahwa ternyata Evan ini dekat dengan mama. Tadi juga cerita ya. Betul. Mama, betul. ayo nawarin kamu coba jualan donat. Tapi tidak dengan dekat, tidak terlalu dekat dengan papa ya. Dekatnya maksudnya Kalau dibandingkan dengan mama dan papa gitu lebih oh dekat. iya dekatnya sama mama pasti. Kenapa nih? Karena di satu sisi waktu itu kan papa sales kan, dia keliling luar kota, memang rutinitasnya per bulan itu seringnya di luar kota gitu. Jadi memang hubungan itu pasti deketnya sama mama gitu. Jadi memang mama tuh bener-bener deket banget lah gitu. Wow, ini orang yang sangat luar biasa dekat dengan Betul, Evan betul. yang begitu dikasihi gitu ya. Iya. Dan kalau tidak salah aku ingat waktu itu Evan ya, kita ngobrol-ngobrol terus kita masa depan mau seperti apa ya. Ada satu kalimat yang seakan-akan aku pengen sukses, ingin membahagiakan keluarga terutama mama. Betul. Benar ya? Ingat Betul, banget ya. betul. Dan tiba-tiba suatu hal terjadi begitu luar biasa. Jadi saat Evan pergi untuk masuk ke Australia gitu ya, untuk Betul. mencari pekerjaan, tiba-tiba mama dipanggil pulang. Betul. Itu kayaknya bener-bener ngena banget sih, karena di momen corona waktu itu kayaknya di tahun kedua ya, berarti di zamannya Delta. Nggak nyangka sih sebenarnya, karena kita pikir kan corona ya udahlah virus yang biasa dan segala macam. Ternyata di Australia pun cukup berdampak waktu itu. Dan momennya waktu pas kehilangan mama, saya juga nggak bisa di sampingnya dia gitu. Dan ya itu sedih banget sih, karena saya juga pulang nggak bisa. Kalau balik lagi kayak waktu itu bordernya kalau Australia peraturannya adalah kalau pulang nggak bisa balik lagi langsung gitu. Jadi kayak keluarga pun bilang udah nggak apa-apa pun kamu di sana aja. Kebetulan ada Cici di situ yang bener-bener look after si mama pisan gitu. Tapi ada sempat ngobrol terakhir dengan mama kan? Ada obrolan ya. Jadi itu si mama sakitnya itu karena dia itu makan emping kebanyakan. Jadi buat dia tuh ada satu di badannya yang sakit, dia harus ke rumah sakit. Nah mungkin dia kenanya di rumah sakit. Nah dari situ dia itu pulang kayak ngeluh gitu, badannya sakit banget gitu. Dan ditambah kan momennya waktu itu rumah sakit lagi penuh banget gitu. Jadi si mamah pun kayak nggak berdaya lah gitu. Kalau obrolan terakhir sih kayak ya mama pasti sembuh gitu. Tapi dengan kondisi muka badan juga udah bener-bener berbeda banget gitu. Nggak kayak orang normal. Jadi kayak wah ini ya apa ya, kalau nggak akan lama lah gitu. Jadi Evan udah feeling? Udah feeling sebenarnya gitu. Jadi itu cuman seminggu lah gitu kejadiannya. Dan ya puji Tuhannya waktu itu istri ada di samping lah. Jadi sebelum jadi istri kan pacar gitu. Yeah. Cuman dia benar-benar nemenin dari nol gitu. Maksudnya itu kan kehilangan ya gitu. Yeah. Kalau orang yang gila ya bisa gila gitu. Cuman ya mungkin Tuhan masih baik gitu, masih ada ini ada sosok yang bisa nemenin kamu gitu. Iya betul ya, ada untungnya ada penolong di Betul. Australia juga gitu Iya. ya. Mungkin Evan sempat berpikir ya kayak bisa gila nih ya, benar-benar. Bisa gila itu kalau nggak bisa pulang, terus momennya bingung kan kayak mau ngapain nih gitu. Iya, iya. Toh tujuan ke Australia itu ya karena mama sebenarnya gitu, mau bantuin dia gitu. Iya. Cuman ya hilang gitu dengan kerja dalam waktu itu baru 2 tahun berarti ya. Kayak ya udah nggak ada, hilang motivasi aja gitu, kayak mau ngapain ya hidup teh gitu. Cuman Tuhan baik gitu waktu itu. Berjalan lama nggak kehilangan motivasi ini, Pan? Sebulan mungkin ada ya, bener-bener kayak ya mungkin secara langsung itu Cici mungkin ya, karena kan dia yang ngurusin, bener-bener bantu si mama gitu. Karena saya ada di Australia, jadi ya mungkin waktu 1 bulan tuh agak terpuruk mah agak sih. Untungnya di tempat kerja itu bosnya baik gitu, jadi dia mengerti gitu kalau kamu butuh apa-apa kasih tahu saya gitu. Wah, jadi untungnya nggak terlalu lama juga ya. Nggak Tapi terlalu kebayang, lama. jadi Evan juga nggak serba salah ya. Kalau mau pulang, tapi nanti pekerjaan bisa hilang. Kalau di Aussie. Betul. Tapi kalau stay juga, gimana sih ngelihat mama yang udah nggak ada di sana gitu, Betul, kayak nggak bisa betul. apa-apa juga gitu ya. Betul. Tapi itulah rencana Tuhan ya. Betul. Pasti bukan dunia selesai, pasti juga mama di sana pengen lihat Evan sukses. Betul, amin. Suksesnya seperti apa? Ini akan kita ceritakan ya. Nggak boleh lama-lama ya. Nggak boleh bersedih juga. Aku sempat terlarut dalam kesedihan, tapi kita harus segera keluar dari cerita selanjutnya. Karena Evan bukan sosok yang pemurung, dia anak yang ceria. Banyak cerita-cerita ceria akan kita hadirkan setelah ini ya.
Segmen ketiga, Maestro You Channel masih bersama dengan Steven Zevanya. Kali ini aku mau masuk ke cerita, tadi kan masih SD, SMP, dan SMA. Sekarang aku mau masuk ke satu tahap lagi di atas SMA, yaitu perkuliahan. Dimana seorang Steven Zevanya dan juga Kak Ju waktu itu ya, kita bersama-sama untuk masuk, yuk kita cobain untuk ikut himpunan. Bedanya ada yang satu ini gagal karena merasa tidak mampu dan mengundurkan diri. Satu lagi menjadi ketua himpunannya. Nah ini yang luar biasa. Pertanyaan pertama, sudah direncanakan atau belum untuk masuk jadi aku memang ingin menjadi ketua suatu hari nanti? Enggak lah, sebetulnya kalau jadi ketua kan apa ya, jadi anggota juga udah cukup. Tadi kan dibilang gagal, Kajul sih nggak gagal ya, sebenarnya mengundurkan diri. Betul kan ya? Ya, cuman di situ memang momennya saya jujur aja look after kayak pengen nih kayak Julianto dan juga ada Gideon ya, Kak Gideon juga gitu. Jadi kayak wah kayaknya asik nih untuk kerja sama bareng gitu. Ternyata dua orang ini nggak ikutan himpunan gitu, malah mengundurkan diri. Semangat soda aja kita mah. Iya semangat aja di awal. Ya cuman kan disitulah ya mungkin titik kayak kehidupan tuh ternyata prosesnya panjang gitu. Banyak pelajaran lah di kampus ya khususnya secara pribadi mengambil keputusan. Jadi banyak hal yang dipelajari itu bersyukur banget sih di sana. Nah justru itu yang mau aku tanyakan nih. Sebagai ketua himpunan aku gak bisa cerita karena aku gak pernah jadi ketua gitu ya. Tapi aku ngeliat memang tanggung jawabnya besar. Ada banyak yang harus dilakukan. Yang paling menjadi pelajaran berharga untuk seorang Kak Steven Zevanya itu apa sih? Jujur aja ngurus orangnya gitu. Karena kita deal dengan orangnya itu kan cukup susah gitu. Ketika kita cocok satu orang kan kita enak di satu circle gitu. 4-5 orang ini coba dibayangkan anggota intinya aja waktu itu kayaknya 17. Dan ya bertukar pikiran itu cukup sulit lah gitu. Mengenal karakter satu sama lain itu cukup susah. Ketika ada gesekan atau ada masalah tetap harus profesional kan untuk bekerja gitu. Jadi ya memang hal-hal kayak gitu ya memang nantinya ke depannya yang dijalani sekarang ya itu cukup berguna gitu. Oke, kalau gitu gimana tips and trick dari seorang Kak Steven Zevanya pernah jadi ketua untuk menghandle orang yang berbeda pendapat gitu ya, untuk yang susah diurusin gitu ya. Ini kan pasti akan jadi satu pelajaran berharga juga buat calon-calon pemimpin lainnya yang mendengarkan obrolan kita. Ya yang pasti sih kalau orang itu kan kita pastinya kenal dulu gitu karakternya seperti apa gitu. Kadang di momen tertentu orang itu juga nggak mau kayak contoh dia itu nggak mau untuk ngelanjutin program kerjanya contohnya. Jadi kita tuh tahu di momen tertentu bisa kapan ya bisa ngomong yang enak sama dia gitu. Jadi kita harus kayak down to earth dulu lah sama dia gitu. Jadi kita nggak usah kayak kadang ada orang yang pengen lebih dihargai gitu. Jadi kita ya udah kita ngalah dulu aja gitu. Ya seperti itu sih. Oke, bukan berarti jadi pemimpin berarti harus aku dihargai dulu karena aku pemimpin. Enggak. Justru strategi yang membumi bisa dikatakan ya. Ya zaman sekarang membumi lah ya. Oke, tapi itu menjadi suatu hal yang membuat seorang Steven Zevanya memimpin dan dihargai oleh semua anggotanya, bisa dikatakan seperti itu ya. Betul. Terpakai nggak sampai ke dunia kerja? Sampai akhir sekarang kerja di Aussie nih. Kalau waktu itu kan sempat kerja juga kan, berarti setelah lulus di salah satu kasur, jadi dipakai sih karena walaupun secara pribadi juga memang belum terlalu matang, tapi ya si supervisor atau mungkin waktu itu kan berhubungan dengan toko yang ngelihat saya itu ternyata ini orangnya cukup dewasa gitu, gitu sih. Ya memang mereka menganggapnya fresh graduate, tapi ya masih harus dibimbing lah. Oke, jadi kedewasaan pun didapat juga saat menjadi ketua himpunan. Betul. Oke, jadi selain pengalaman ya, yang tadi yang mungkin bisa dikatakan sebagai sedikit trauma ya. Tadi masuk ke Maestro mau ngirim proposal mah kebiasaan anak himpunan kayak gini nih. Kebiasaan ya, udah mendarah daging. Udah mendarah daging ya. Iya. Tapi lagi-lagi ya tadi berani di SMA dapatnya dari jualan. Betul. Kalau dari kampus beraninya makin percaya diri itu dapat dari jadi ketua himpunan. Betul. Ini menjadi modal yang luar biasa dan akhirnya terpikirkan suatu hari gitu. Seorang Steven Zevanya berpikir kayaknya aku mau peluang kerja yang satu ini, yaitu bekerja di Australia. Betul. Dapat kabarnya dari mana? Ya pastinya dari relasi temen ya di sana. Ditambah kan tadi nambahin sedikit ya dari SMA terus kampus mungkin nambah relasi kan di situ. Jadi memang dari relasi itulah
saya juga ketemu temen si namanya Anderson. Si Anderson ini memang duluan ke sana. Dia first year-nya di Sydney. Terus dia bilang, "Pen, kamu mau nggak coba ke Australia? Ini programnya lagi bagus gitu." Memang kebetulan Indonesia itu lagi kerjasama sama Australia membuka waktu itu 1.000 kuota. Namanya Working Holiday Visa. Jadi saya tuh pertama kali bilang ke Anderson, tapi saya nggak bisa bahasa Inggris gitu. Cuman yes no, little ya gitu-gitu aja lah gitu. Terus dia bilang ya kamu ya harus bisa gitu. Jadi waktu itu momennya adalah saya memutuskan ketika udah kerja di kasur. Waktu itu saya kerjanya di Semarang. Memutuskan untuk pulang 2 tahun, pulang ke Bandung maksudnya, mau ngurusin semua. Saya waktu itu nggak pakai working holiday, saya mau coba visa turis, bridgingnya nanti sekolah di sana. Tapi gagal. Gagal juga. 2 kali. 2 kali gagal. 2 kali. Oke. Sampai akhirnya dari kedua kali kegagalan itu, seorang Kak Evan tidak menyerah, sampai akhirnya berhasil berangkat. Iya. Betul ya? Gimana cerita kesuksesannya? Ini akan kita bahas, tapi jangan sekarang. Kita berhenti dulu ya. Segmen selanjutnya akan membahas cerita lagi. Dari siapa? Dari dia lah. Siapa lagi ya? Steven-Stefannya. Yuk langsung kita ngobrol-ngobrol lagi dengan Kak Evan. Ini yang sudah ditunggu-tunggu mungkin ya. Karena tadi kan dari awal segmen ini aku bilang kan, bahwa kita akan belajar tentang seseorang yang mencoba untuk working holiday visa. Betul ya? Working holiday ya. Nah ini yang sudah dilakukan oleh seorang Kak Evan yang katanya 2 kali mengalami kegagalan, tapi ternyata bisa berhasil. Dan katanya ini ada bantuan Tuhannya nih ya. Oh iya pasti. Boleh dong ceritain buat kita semua. Tadi lanjut saya beres kerja ya berarti di Semarang. Balik Saya lagi 2 pulang tahun ke Bandung ya. Ke Bandung, terus saya memutuskan ya udah saya resign aja dari kerjaan. Terus nah si visa turis ini tuh memang lebih cepat waktu zaman dulu karena memang banyak orang itu pakai cara visa turis terus pindah ke bridging sekolah. Di sananya itu lebih cenderungnya kerja. Sebetulnya cara ini tuh salah gitu. Tapi saya tuh gagal 2 kali. Jadi saya coba pertama bersama teman, yang kedua juga bersama teman saya berhasil. Namanya Gabriela, dia berhasil. Jadi kayak sedih banget gitu. Itu jujur aja sih titik terendah saya di dalam hidup karena saya tuh udah kayak berharap banget, oh ternyata Australia itu adalah jawaban dalam hidup saya gitu. Ternyata Tuhan kasih jawaban yang lain. Ya mungkin di momen waktu saya pulang itu kan 2019 ya berarti. 2019 itu saya pulang, saya gagal 2 kali, saya kerja di bank. Jadi saya sambil nunggu working holiday, saya kerja di salah satu bank di Bandung. Mungkin cuma 3 bulanan lah. Jadi memang katakanlah mengisi waktu luang dan mendapat working holiday visa. Tapi setelah saya ngobrol sama mama, ternyata si mama itu tuh bilang ke saya, "Pen, jujur aja sama Evan ini mama itu sebenarnya nggak ngizinin Evan untuk ke Australia." Gitu. Jadi dia berdoa kepada Tuhan kalau dia itu semoga anaknya itu ada di Bandung gitu, dekat sama dia. Tapi ternyata mungkin dia melihat ya perjuangan saya gagal 2 kali, saya kerja di bank jadinya, dan dia ngelihat saya nggak happy gitu di sana. Jadi kayak ya udahlah saya relain aja kamu ke Australia gitu. Jadi bisa dikatakan restu orang tua didapat, langsung dapat ke Australia. Betul. Benar, itu ya? Kuota 1.000 kan berarti. Ya memang kayak kita itu kalau working holiday visa ya hoki-hokian bisa dibilang antara kamu, Tuhan dan imigrasi yang tahu. Oke. Ya jadi keputusannya kita nggak pernah tahu gitu. Kamu bisa ke Australia itu ya mau uang sebanyak apapun, kamu punya pabrik punya ini, kalau ya imigrasi bilang kamu no, ya kamu nggak bisa ke Australia. Oke. Begitu. Jadi akhirnya perjuangan yang sama sebenarnya bisa dikatakan apa ya dibandingkan yang kedua. Yang ketiga ini? Ketiga ini saya nyiapin memang waktu itu nothing tulus. Jadi persyaratan memang cukup banyak dari IELTS, skor, terus SKCK, dana tabungan. Puji Tuhannya Tuhan kasih saya kesiapan dana waktu itu. Terus ya peritilan lah kayak
KTP dan segala macam. Jadi memang Tuhan kasih temen yang memang circle-nya waktu itu mau ke Australia, ya satu tujuan lah gitu. Oke, tapi kayaknya kalau aku boleh tarik kesimpulannya ya, Iya. berarti bukan karena upaya Steven yang nggak maksimal, kadang-kadang memang karena restu itu belum ada, Betul. nggak jadi loh, bisa ya. Betul. Wah luar biasa sekali. Betul. Tapi Mama bilang kali ini Mama setuju, Mama doain. Nah berarti satu pelajaran berharga adalah doa Mama lebih didengar Tuhan. Betul. Doa orang tua memang kuat banget lah. Kuat banget ya. Tapi Kuat itu yang luar banget. biasa yang menginspirasi seorang Evan juga makin yakin pergi ke sana gitu ya. Betul, Nah ini betul. kita mau ceritakan juga kenapa sih ini begitu menarik buat Sobat Maestro yang mungkin nggak tahu ya. Karena sekarang lagi banyak banget anak muda yang dari Fenomena Indonesia. baru lah. Fenomena baru kan? Iya. Betul ya. Karena katanya kalau kita ke sana pendapatannya tuh benar-benar berkali-kali lipat. Ya, dan katanya kalau misalnya kita bisa tabung dan kita pintar untuk memanage uang itu, kita bisa tabungan yang kerasanya kalau kita mau kerja di Indonesia harus jadi benar-benar pejabat tinggi dengan status bertahun-tahun baru bisa mencapai. Benar nggak sih? Anggota DPR mungkin. Waduh, kelasnya anggota DPR ya. Berlebihan ya saya. Nah, tapi segimana gambaran yang sebenarnya itu sebenarnya kayak Kita gimana sih? bicara ya mungkin kita nggak munafik lah ya. Memang Australia menawarkan ya salah satu negara dengan gaji cukup tinggi lah. Kalau dibawa ke negara kita. Tapi di zaman sekarang ini memang banyak influencer atau reels yang bertebaran lah di Instagram itu kayak menawarkan Australia itu gajinya besar loh dan segala macam. Saya katakan memang iya. Tapi prosesnya tergantung ke masing-masing orang. Jadi nggak segampang itu semua Gak bisa. segampang gitu? itu. Saya kalau boleh cerita, berarti setelah saya dapat si working holiday ini, saya berangkat kan berarti di Februari 2020. Lalu saya ke Sydney, saya untungnya bersama teman ini dapat satu akomodasi. Jadi dia memang udah kontak-kontakan, jadi relasi lagi sama temen gitu. Jadi si temennya juga bantu di sana, ternyata dia dapat ketemu sama orang yang bisa dibilang bantu saya juga gitu. Dia orang Malang, namanya Ivan. Dia kerja di salah satu ya kalau di sini tempat jus gitulah. Nah di sana saya dikasih kerjaan kerja di factory gitu. Memang gajinya waktu itu lumayan besar. Saya sejamnya itu 26. Berarti Dolar? Iya dolar. Kalau rupiah berarti itu saya VOC. Ya kan, ya intermezzo aja. Intermezzo, Iya. iya. $26 yang dimana udah Australia waktu itu berapa? 10 10.000 ya. Iya. Sekarang masih kurang lebih juga. Kurang lebih sama lah. Masih sama ya? 10.400-an ya. Oke, jadi kurang lebih ya sejam dengan pendapatan segitu di Indonesia rasanya sulit sekali Wow ya. wow sekali gitu. Cuman ya memang pekerjaannya kan memang fisik gitu. Tapi saya dapat itu dalam waktu 5 hari. Jadi memang tergantung orangnya. Kamu mau pilih-pilih pekerjaan atau mau mau tunggu dulu, ya bisa, itu kan tergantung orang. Iya, Tapi ya itu di luaran itu kan proses orang nggak ada yang tahu. Betul, Mereka betul. hanya pengen tahu, oh gajinya besar nih, pekerjaannya gampang. Tapi saya waktu itu prosesnya juga pekerjaannya itu adalah kan sebenarnya gampang job desk-nya. Cuma pindahin buah-buahan dari fridge ke freezer, dari freezer ke fridge, dibersihin, udah dikasih gitu. Tapi pakai troli yang besar gitu. Cuman momennya adalah proses dari kota ke kotanya gitu. Jadi saya bangun jam 5 pagi, harus kejar bus, kejar train, jalan kaki. Ya orangnya nggak akan tahu kan hal seperti ini gitu. Mereka hanya tahu, oh si Evan enak ya kerja di luar gitu. Dan lagi-lagi yang di Reels ini gak akan diceritain. Enggak. Tapi yang diceritain adalah sejamnya $26 loh. Betul, Itu yang membuat betul. orang kayaknya gampang lah pokoknya cari uang ke Australia aja gitu ya. Betul. Jadi kita ceritain ini supaya Sobat Maestro juga yang terpikirkan anak-anak muda yang pengen ke Australia, yuk jangan pikir enak-enaknya aja gitu ya. Iya, betul, Ada betul. perjuangan seperti Kak Evan bilang tadi dari ke kota ke kotanya itu gak Iya, enak. Ada lagi gak Kak Evan? Supaya siap nih anak-anak muda juga kalau mau pergi mengikuti jejak dari Kak Evan. Ya yang pasti mungkin orang yang belum biasa mandiri, mungkin yang belum pernah merantau, ya cukup terasa kalau memang dia yang biasa di Indonesia, ya bisa dibilang kan kalau di Indonesia itu kan kalau mau beli apa-apa gampang. Ya. Ada delivery kan. Ya di sini kan memang tergolong masih mudah lah gitu. Kalau di sana bisa tapi mahal gitu. Anggaplah kita pengen beli kebab di sini mungkin range-nya 30.000 udah cukup kan. Oke. Di sana itu bisa 300.000 atau 250.000 gitu. Satu kebabnya. Satu kebab panjang gitu. Ya kalau mau
di delivery itu kan. Iya. Jadi nggak mungkin delivery ya. Nggak mungkin. Karena sayang uang Sayang ya. banget. Oh, jadi gitu. semua beli sendiri. Iya. Jadi nggak segampang di Indonesia lah intinya ya. Apa-apa semua sendiri. Apalagi kalau kayak laundry, terus kita akomodasi. Ya itu kan kalau maaf ya kan ada anak-anak yang memang manja gitu. Di sini kan tenang aja ada asisten rumah tangga gitu. Kalau di sana ya nggak bisa. Harus beresin kasur sendiri, bersihin toilet sendiri. Apalagi kita sharing house dengan latar belakang negara orang yang berbeda kan, nggak cuman orang Australia aja gitu. Itu dia. Kalau di sini laundry 10.000-an per kilo. Waduh, terbaik lah di sini mah pokoknya. Kalau di sana berapa Kaipan? Ya pakai koin pun sebenarnya 10.000, tapi sendiri kan nungguin. Iya, gitu. jadi pokoknya serba harus mandiri intinya gitu ya. Mandiri. Nah, kalau anak-anak muda yang mau gajinya besar, belajar mandiri dari sekarang di Indonesia biar nanti nggak kaget di sana ya. Kayaknya ada banyak cerita yang pengen aku tanyakan juga, tapi coba kita akan lihat waktunya ya. Kita akan masuk ke segmen terakhir. Setelah itu kita akan coba pastikan bahwa cerita yang ditanyakan oleh banyak orang bisa ditanyakan juga ke Kalepen. Mumpung Kalepen masih di sini ya, karena nanti bentar lagi juga mau pergi lagi ke Aussie ya. Iya. Nah itu dia. Jadi kita akan dengarkan dulu ceritanya ya. Di segmen yang terakhir ini yuk kita manfaatkan untuk ngobrol-ngobrol sama Kak Epan lagi. Masih menggali seputar pekerjaannya di Aussie dan ini menurut aku menarik banget. Aku mau mulai dari cerita gini Kak Epan. Aku punya kenalan juga. Dia kerja di Aussie dan dia bercerita kerjaannya barbar. Ngasih makan buaya. Ya. Pokoknya hal-hal ekstrim yang katanya orang Aussie pun gak mau lakuin. Betul. Cuma karena gak ada yang melakuin jadi gajinya besar. Yang dia lakukan adalah dia kumpulkan hartanya sebanyak mungkin dan hidup dengan budget seminim mungkin di Aussie sana. Supaya dia sudah hitung 1-2 tahun atau 3 tahun kekumpul di dananya, dia balik ke Indo, dia jadi kaya raya di sini. Ya itu ya sebetulnya banyak pilihan hidup ya seperti itu. Berarti kan. ada juga milih seperti itu banyak banget. Banyak. Kak Epan memilih nggak untuk kayaknya ada tengah waktu, kayaknya aku akan balik ke Indo dengan segala harta yang sudah aku kumpulkan di Aussie? Tergantung tujuan hidupnya seperti apa gitu. Karena kalau saya pribadi waktu mungkin 1-2 tahun saya seperti itu. Karena saya mikirnya uang adalah waktu atau kebalik ya. Waktu adalah uang. Iya boleh. Iya. Uang ada waktu ada uang sama aja ya. Jadi ya memang apapun pekerjaannya tetap kita yang kerja gitu. Jadi kayak waktu pas tadi yang saya tadi cerita ya memang malamnya itu ditawarin. Saya udah capek kan badannya. Kamu mau kerja nggak? Jadi sama ibu kosnya itu ditawarin. Kebetulan suaminya itu head chef di restoran. Kamu mau nggak cuci piring? Oh saya bilang ya saya mau. Saya nggak pilih-pilih. Oh ya udah. Tapi pas realita pekerjaannya saya kerja bener-bener kaki tuh udah kayak capek banget, pengen pulang lah gitu. Tapi tuh saya balik lagi motivasi saya di awal, saya kesini ngapain ya gitu. Tapi banyak teman saya juga gitu setelah dia hampir 1-2 tahun, sebenarnya saya nyari apa sih gitu di dalam hidup ini gitu. Karena yang saya lihat gitu, ketika kamu di Australia apapun yang kamu lakukan gitu, di sana tuh benar-benar mereka menawarkan ya uang ya gitu. Katakanlah kamu jadi hamba uang gitu. Tapi ini jadi salah satu dilema gitu. Ketika kamu hari Minggu di mana itu kamu dapat kerja itu double pay dan kamu itu di sisi lain ya kamu harus ibadah kan sebetulnya gitu. Dan banyak orang yang memilih tetap kerja gitu karena dia dapat double pay. Seperti itu. Kak Epan memilihnya apa? Saya kerja. Jadi hamba uang juga dong. Dikiranya wah menginspirasi, tidak mengambil di hari Minggu. Enggak. Tapi itu saya setahun ke belakang saya baru berpikir life balance gitu. Jadi saya hari Minggu libur gitu. Ke gereja ya tetap gitu. Tetap ada ke gerejanya Ke gereja saya tetap. Jadi kayak apa nih nggak munafik, nggak mau cerita dari awal aku langsung ke gereja. Enggak ya. Saya nggak munafik. Apa adanya. Iya. Memang waktu itu cuan lebih untung. Saya butuh. Iya. Saya butuh akhirnya kerja lebih banyak. Cuma sekarang sudah mulai nih balance. Balance, gitu. Cuman ya ada perumpamaan memang. Kamu kalau di sini kan katakanlah manusia itu nggak ada uang kamu bisa kan carinya ke Tuhan gitu. Maksudnya lebih dekat dengan Tuhan. Kalau di sana kamu maksudnya nggak dekat sama Tuhan pun kamu bisa punya uang gitu. Iya. Itulah kehidupan.
Dan lebih mengerikan ya Kak Evan ya. Mengerikan Jadi sih. artinya kalau misalnya kita tidak tanamkan ilmu ini dari dalam pikiran kita, lama-lama kita pokoknya semua serba uang, apapun Ya. semua tentang uang gitu. Betul. Gereja ditinggalkan, kesehatan mungkin tidak dipikirkan, Betul. itu jadi masalah ya. Masalah. Dan tidak diharapkan itu terjadi. Iya. Ya. Jadi Kak Evan bercerita di sini tidak akan mengingatkan kita semua ya. Mengingatkan. Yang nanti mau pergi ke sana ataupun sudah di sana atau ada keluarga yang di sana, diingatkan di work life balance-nya jangan sampai Work-life dilupain. balance, Ya, benar. jangan sampai dilupakan, itu ini sangat penting sekali. Jadi kita mau tutup dulu ya karena ceritanya banyak tapi waktunya kita terbatas. Kita akan tutup dulu sesi pertama tapi kita akan lanjutkan lagi sesi kedua masih dengan banyak cerita dari seorang Kak Evan siap menginspirasi kita di sesi kedua. Tetap bersama kami di 92,5 Maestro FM House with the Sound.